bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Minggu 9 April 2023. Kita merayakan Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita hari ini adalah Bukti Kebangkitan Yesus. Tema ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Renungan kita pada hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR dari Komunitas Magnificat Pringgolayan Yogyakarta. Doa bersama dengan saya sendiri, Suster Maria Wigberta PRR. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pada hari ini. Dengan terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu, ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini, dengan perantaraan Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat
bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terkulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, hari ini Kristus telah bangkit dari alam maut. Kristus telah menang atas kuasa kegelapan, dan terdengar suara sorak-sorai terdengar di seluruh jagat raya menyambut Kristus yang telah bangkit dari alam maut. Kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang meyakini Kristus, tentu kita mempercayai kitab suci sebagai sebuah buku, sebagai sebuah refleksi iman dari pengalaman para murid Kristus, dari para pengikut Kristus yang kemudian dituangkan dan dituliskan dan dibukukan dalam kitab suci yang menjadi ahli waris kita turun-temurun hingga saat ini. Sejenak terlintas dalam pikiran kecil kita, apakah peristiwa kebangkitan Kristus dari alam maut itu sebuah kenyataan, ataukah hanya sebuah rekayasa, hanya sebuah cerita atau ilustrasi, opini yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk meyakini kita yang percaya Yesus Kristus? Tentu itu tidak. Bukan itu yang dimaksudkan dalam kitab suci. Namun Kristus yang telah bangkit dengan cahaya, Kristus yang telah menang atas kuasa kegelapan, sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh bangkit. Dan itu secara jelas dituangkan dalam kitab suci. Seperti yang baru saja kita dengarkan dalam penginjil Santo Yohanes tadi, bagaimana Santo Yohanes pengarang Injil menuliskan dan juga meluangkan pengalaman atau refleksi iman yang ia lihat, yang ia mengamati dari peristiwa kebangkitan Kristus. Kita lihat 3 hal dalam Injil tadi, dalam peristiwa kebangkitan yang ditulis oleh penginjil Santo Yohanes. Yang pertama, bahwa batu penutup kubur telah terbuka. Dan yang kedua, kain kafan yang terletak di tanah. Dan yang ketiga adalah kain peluh yang tadinya terletak di samping kepala Yesus, kini sudah berada di tempat yang lain dan sudah terkulung. Yang tadinya mungkin dilipat atau disimpan dengan sangat rapi di samping kepala Yesus, tetapi kini sudah terletak jauh dari kepala Yesus dan sudah terkurung. Sudah tidak seperti yang awalnya tadi. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, Maria Magdalena, Santo Petrus, dan juga murid-murid lain yang dikasihi oleh Yesus yang mendengar kabar dari perempuan, yakni dari Maria Magdalena tadi, mereka segera pergi dan melihat. Mereka beranjak dari tempat mereka, dari kampung, dan berlari. Mereka pergi ke kubur Yesus. Dan sesampainya di sana, bukan hanya sekedar menengok atau
menjenguk kubur Yesus dari luar, bukan hanya sekedar melihat dari luar saja, tetapi mereka masuk ke dalam kubur itu dan melihat seperti apa yang sudah dituliskan dengan sangat jelas tadi, bagaimana pintunya batu yang menjadi penutup kubur sudah terbuka, lalu kain kafan juga sudah terletak di tanah, dan juga kain peluh yang tadinya di kepala Yesus sudah terletak jauh dan tidak ada, dan yang jelas-jelas buktinya bahwa Yesus tidak ada lagi di kubur itu, kubur kosong. Nah, bagaimana Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih? Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak, sebagai orang-orang yang meyakini dan juga percaya kepada Yesus? Kristus telah bangkit dari alam maut. Kristus telah bangkit dengan mulia dan jaya, mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan dosa. Lalu kita pun tentu kita diajak untuk bangkit bersama Yesus, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, meninggalkan kerapuhan manusiawi kita, dan bangkit bersama Yesus, agar kita juga mampu sebagai Maria Magdalena yang lain, Maria Magdalena di zaman modern ini, untuk mewartakan tentang kabar sukacita tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Maka dari dalam diri kita pun tentu kita harus bangkit. Kita meninggalkan segala kebiasaan buruk kita, agar kita mampu menjadi saksi-saksi dan pewarta Kristus yang ulung di tengah zaman yang semakin modern ini. Dan sekali lagi saya mau mengajak kita bahwa kitab suci bukanlah sebuah buku cerita atau novel, tetapi ini adalah sebuah refleksi iman, sebuah pengalaman iman yang dibukukan dan dituliskan dengan sangat rapi. Maka mari kita diajak sebagai orang-orang yang percaya dan mengimani Yesus untuk senantiasa mendekatkan diri kita dengan senantiasa membaca dan merenung kitab suci sebagai buku iman dan pedoman bagi kita umat Kristiani. Amin. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Suster Ribuan Frida, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan hari berikutnya, dan kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.